Oke, baik teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kalkulator di Java. Tadi saya sudah rekam layar, tetapi sepertinya ada kendala pada laptop saya, jadi videonya tidak bisa dipindahkan atau diupload ya. Jadi saya menggunakan HP sebagai perantaranya. Oke, pertama kita ambil buat teman-teman pasti udah pada tahu cara bikinnya kan. Ambil ini package, ambil order, lalu ambil application window. Nanti teman-teman akan diarahkan ke jendela seperti ini. Nanti tampilan awalnya kosong, teman-teman bisa atur sesuka hati teman-teman ingin ukuran berapa. Nah, untuk pertama ini adalah di sini ini dia. Ini adalah text field. Kita akan ambil text field itu di bagian komponen, text field komponen. Kita ambil dari komponen. Lalu untuk yang tekan-tekannya ini kita ambil di G button ya, G button ini. Pertama kita perlu membuat satu, kita jadikan aja, kita klik jadikan satu, kita klik icon G button nih, kita pindahkan ke sini. Nanti habis kita pindahkan, kita atur ukurannya. Teman-teman di sini bisa ngatur style tulisannya kayak gimana, ketebalannya, dan ukuran size-nya ya. Nanti itu akan teman-teman copy semuanya sebanyak 20 buah. Lalu teman-teman hanya perlu mengganti nih variabel dan teksnya sehingga nanti hasilnya kayak gini. Ada kasus spesial untuk backspace ya. Backspace ini teman-teman mungkin bingung kenapa jadinya tuh kayak tanda panah gitu kan. Sebenarnya ini nanti kita awali kita kasih variabel b, nanti pasti codingannya yang membuatnya jadi kayak panah kayak gini. Oke, dan kan udah jadi kayak ini nih. Gimana caranya supaya kalau ditekan tuh keluar angka di sini itu kan. Jadi kita cukup tekan 2 kali pada nanti akan teman-teman akan diarahkan kepada ini. Semulanya ini enggak ada teman-teman, ini adalah codingan yang akan kita bikin. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini adalah codingan yang kita bikin. Tadi kan saya udah copy paste itu ya, saya copy. Sekarang saya ini dia. Ini adalah perintah yang mana ketika kita ngetik satu seperti ini teman-teman, maka akan muncul angka 1. Saya tidak bisa mengodingkan dari awal karena sebelumnya sudah saya record dan itu tidak record oleh laptop saya. Jadi saya hanya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Oke, kita akan melakukan hal yang serupa kepada angka 1, 0, 1, 0 sampai 9 sampai ke 00 ya teman-teman. Sampai ke 00 ini. Juga ke dot teman-teman. Itu kalau untuk operator dan sama dengan backspace sama 0 itu agak berbeda. Tapi untuk 0 sampai 0 dari titik sampai ke 00 itu hampir sama teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngetik kayak gini satu-satu, tapi cukup copy. Lalu teman-teman, contohnya kan ini kan untuk btn1 ya, variabel btn1 atau tombol 1. Teman-teman ingin ngoding di 5 yang ubah, teman-teman tinggal copy yang tadi dari copy, teman-teman copy kan, tinggal teman-teman paste, lalu teman-teman ubah kan ini string number sama dengan text file get text plus btn1. btn1 nya ini yang teman-teman ubah jadi btn sesuai dengan G button ini, sesuai dengan G
G button ini G button 5 ya. Jadi kita ketik itu G button 5. G button 5. Dah. Kayak gini dah selesai teman-teman. Dan itu dilakukan dari titik sampai ke 00. Intinya sesuaikan dengan variabelnya, plus variabel gitu. Kalau untuk titik karena dia berupa jadi dot ya teman. Kayak gini. Ini codingannya. Ini dia dot btn dot. Jadi di sini itu bagian sini itu adalah variabelnya teman-teman, plus variabel dari tombolnya. Lalu lanjut kita ke backspace. Ini adalah codingan dari backspace. Di sini teman-teman, di sini letaknya. Kenapa ada jadinya tuh tanda panah? Di sini letaknya. Ini kan seharusnya trauma. Jadi kita ubah jadi wingdings. Dan ini kuncinya. Kenapa dia bisa kayak tanda panah kiri gitu, backspace kita, bukan B. Yaitu dengan garis miring UF0E plus 7. Lalu ada string backspace null. If text nih, kalau untuk ini karena hanya satu kali, jadi teman-teman harus ngetik, dan ini tidak ada perulangannya lagi. Lanjut ke clear atau C. Di sini kita menamainya itu btn clear ya. Seperti yang teman-teman lihat, btn clear. Jadi untuk codingannya cukup simpel, cukup teman-teman ketik text field titik set text null. Maka nanti program teman-teman udah bisa kayak gini. Contoh 999, tinggal tekan ya, hilang. Itu teman-teman. Selanjutnya mungkin di operator. Di operator ini mungkin agak sedikit banyak perulangan, dan teman-teman nggak full mengetik di sini, bisa copy paste juga. Karena kalau ngetik satu-satu lama. Pertama teman-teman harus ngetik first. Sebelum masuk ke operator ini teman-teman perlu menambahkan di awal ya, di bawah private G text field text file field itu tuh double first, double second, double result, string operation, dan string answer. Tujuannya apa? Karena nanti variabel-variabel inilah yang akan kita gunakan untuk operator. Dimana di sini ada karakter first sama dengan double, first double, dalam kurung text file titik get text, tutup text file set text operation. Tadi kita akan lihat jadi ada operation bukan. Ini tujuannya agar terdetek oleh program tersebut, unsurnya terdetek gitu. Plus teman-teman tinggal copy paste di lalu kita akan coba di perkalian ya teman-teman. Maaf sebelumnya, tapi tadi tidak terrecord ya. Nih, lalu kita paste ini dari penjumlahan tadi ya. Teman-teman, padahal di sini kan btn mul ya, seharusnya kali ya kan. Tinggal teman-teman ubah aja tanda plus di operation menjadi tanda kali dan selesai. Hanya sampai situ teman-teman, dan teman-teman harus melakukannya dari plus ini sampai ke persen ya, sampai ke persen. Lamanya membuat videonya nih berasal dari sini teman-teman, karena jujur saya juga masih menonton tutorial ya. Jadi di sini agak panjang codingannya teman-teman, btn equal nih ya. Nih teman-teman, kalau mau perhatiin nih komponennya di sini, biar teman-teman tahu gitu ya kan, mana-mana saja variabel. Ini variabel btn, ini variabel, dan ini teksnya. Oke, kita lanjut ke tadi di equal ya, sama dengan ya.
Nah, ini sama dengan teman-teman perlu ngetik string answer second sama dengan double. Nah, di sini tadi teman-teman perlunya kita menambahkan di bawah private text file tadi unsur dari ini double first, double second, double result, string operation, string answer. Inilah pentingnya benda ini sangat penting. Codingan ini sangat penting teman-teman. Jika ini nggak ada, maka kalkulator kita tadi nggak bisa baca, atau lebih tepatnya operatornya nggak bisa baca teman-teman. Karena operator kita memiliki codingan ini. Jadi kalau nggak masuk itu nggak jalan kalkulator kita teman-teman. Oke, kita lanjut tadi ke sama dengan itu teman. Oke, second double ini menggunakan karakter second double di text file text titik if operation sama dengan petik 2 plus lanjut result sama dengan second result. Tadi kan teman-teman udah lihat double result ya kan, itu fungsinya teman-teman. Di sini berfungsinya karakter tersebut first second answer text file text answer. Udah kayak gini kan teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngetik ini lagi, result per secondnya nggak perlu teman-teman ketik lagi. Teman-teman cuma perlu nyalin ini. Ini teman-teman perlu nyalin ini. Tunggu sebentar. Copy. Ada saya copy tadi ya kan. Saya hapus lagi yang else if operation minus ya, itu minus di record HP saya gak kelihatan ya. Oke, paste lihat nih ini kan teman-teman hanya perlu merubah di bagian result sama dengan first plus second. Karena kita harus mengubah plusnya ini menjadi min, karena else if operation min bukan plus. Dan begitu juga untuk yang lainnya sampai ke persen. Setelah ini maka program teman-teman udah selesai sampai situ. Jadi teman-teman udah bisa ngelakuinnya penjumlahan sederhana aja lah ya. Berapa bagus 10 kali 3 aja lah 30. Ini fungsi backspace-nya kayak gini teman-teman. Hapus. Inilah hasil dari codingan tadi teman-teman. Mungkin penjelasan saya agak sedikit gamblang karena itu tadi gak ke record ya teman-teman. Ada masalah dengan laptop saya, jadi nggak bisa rekam layar. Jadi saya harus ngoding dulu baru saya videokan. Ini bukti bahwasanya emang saya yang bikin ya. Ini baru saya bikin tadi ya, gitu. Jadi inilah codingannya. Saya hanya ingin menegaskan ya, btn itu teks btn itu adalah variabel. Jadi teman-teman harus mengganti dulu ininya tuh, mengganti variabel agar mudah dikenali saja. Kalau teman-teman udah expert mungkin nggak perlu ya, nggak perlu kayaknya. Yang perlunya tuh mungkin bagian teksnya aja, kalkulator ini. Dan komponen yang kita gunakan untuk buat kalkulator ini cuma 2 teman-teman, G-text file sama G-button, cuma 2 ini aja teman-teman. Dan teman-teman udah bisa bikin kalkulator kayak gini, hanya 2 itu aja. Dan codingan tersulit mungkin sama backspace mungkin, lebihnya aman sih. Dan untuk operator teman-teman bisa copy paste ya, copy paste ini copy paste. Nanti teman-teman tinggal ganti di bagian operation ini dengan sesuaikan saja yang dalam tanda petik ini dengan yang di atasnya teman-teman. Contoh di sini plus, teman-teman copy paste ini, teman-teman copy paste.
Lalu untuk teman-teman bagi bagian ini minus ya. Udah paste, nanti teman-teman ganti di bagian petik 2-nya, di bagian sininya teman-teman ganti jadi minus. Sesuaikan dengan ini, gitu aja teman-teman. Begitupun untuk ini teman-teman. Ini teman-teman bisa copy paste ini, tapi teman-teman harus ganti di bagian operatornya, dimana di sini plus, di sini minus. Di sini minus harus sama dengan operationnya. Kalau nggak sama dia nggak bakal berfungsi dia. Dan untuk ini mungkin akan saya jelaskan lagi, saya ulang lagi aja. Ini dia, string, number, text file, get text, plus variabel. Kalau bahasa umumnya variabel. Jadi variabelnya itu btn 0, saya kasih nama btn 0 untuk 0 ya, untuk 0 tadi. Teman-teman hanya perlu membuat satu, nanti teman copy paste dan teman-teman ubah di bagian plus variabelnya. Contoh di sini saya menggunakan btn 0. Teman-teman bisa mengubahnya jadi n1, n2, nomor 1, nomor 2 gitu. Bebas teman-teman ya untuk variabel. Jadi plus btn 0. Kalau nanti teman-teman lanjut ke angka 1, nanti teman-teman tinggal copy paste btn 0 nih. Lalu teman-teman ubah plus btn 0 jadi plus btn 1. Hilangkan 0 lalu ganti dengan 1. Dan seterusnya sampai 00. Sampai 00 dari titik sampai 00 ya. Sesuaikan dengan variabelnya. Nih, variabel, sesuaikan dengan variabelnya. Ini plus itu kan habis plus tadi harus sesuai dengan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua, karena saya masih seorang pelajar ya, masih banyak kurang-kurangnya. Oke, dan ya sekian saja penjelasan saya tentang cara membuat kalkulator di Java. Atas kesalahan dan kurangnya ilmu yang saya sampaikan, harap dimaklumi, karena saya juga manusia yang penuh akan kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Oh iya, saya lupa perkenalkan, nama saya M. Fajar Fadilul Zikri dari Departemen Informatika dengan NIM 2511533023. Ini adalah tugas praktikum saya membuat kalkulator di Java. Mungkin agak telat ya perkenalan saya, jadi saya ingin meminta maaf sekali lagi karena kecerobohan dan ketidakhati-hatian saya, sehingga saya harus menjelaskan perkodeannya seperti ini, tidak mengoding dari nol ya. Untuk Bapak penguji, untuk Bapak dosen, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.